Halo teman-teman mahasiswa, seperti biasa saya sudah mempersiapkan beberapa video untuk kalian tonton dan video pada session kali ini sangat banyak. Dan harapan saya teman-teman dapat menonton video itu semua. Memang ada beberapa video yang saya kasih remark, eee, agak lama dan mungkin itu cukup mendalam pembahasannya. Yang panjang itu mungkin teman-teman bisa skip. Oke, sebelum saya detail dulu, kurang lebih video kita pada session ke-12 ini bisa dibagi menjadi 4 bagian besar. Bagian pertama menjelaskan apa itu distributed ledger technology dan secara general menjelaskan bagaimana blockchain bekerja. Lalu kedua, saya secara spesifik membahas sebuah project blockchain yang diinisiasi oleh Linux Foundation bernama Hyperledger. Ketiga, saya membahas smart contract dan di dalamnya ada ulasan sedikit mengenai Ethereum. Dan terakhir, eee, perkembangan blockchain saat ini bagaimana, tantangan dan masa depannya seperti apa. Kurang lebih videonya bisa dibagi menjadi 4 kategori tersebut. Nah, untuk lebih detailnya video 1, 2, 3, 4 itu menjelaskan konsep DLT, penjelasan secara general apa itu blockchain dan bagaimana itu bekerja. Untuk video keempat itu yang panjang, teman-teman bisa skip jika memang dirasa terlalu teknikal. Bagian kedua itu menjelaskan mengenai Hyperledger. Kalian akan melihatnya secara umum apa yang dimaksud dengan Hyperledger Project. Saya memberikan ada Hyperledger Fabric, Hyperledger Indy, dan juga Sawtooth. Oke, pada video kelima, pada bagian Hyperledger itu agak panjang dan cukup teknikal, jadi jika teman-teman bukan dari prodi IT dan AS mungkin bisa di-skip videonya. Video bagian ketiga tentang smart contract, di sini akan mengulas sedikit mengenai Ethereum dan bagaimana perkembangan Cardano. Terakhir, ini lebih banyak membahas apa yang terjadi saat ini dengan cryptocurrency, blockchain, mining, dan juga bagaimana masa depan dari decentralized finance. Kurang lebih seperti itu struktur video pembelajaran yang bisa teman-teman dapatkan di LMS. Saya akan mengulas sedikit, satu persatu dari bagian tersebut. Oke, selamat menonton videonya, kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Oke, kita kembali ke video bagian ketiga. Bagian ketiga ini akan secara spesifik memperkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan blockchain. Sebelum kita masuk ke blockchain, ada baiknya teman-teman mengenal sebuah term yang namanya DLT atau Distributed Ledger Technology. The ideas behind the ledger itu kalau dalam akuntansi kami kenal konsepnya dengan sebutan buku besar. Buku besar itu mengelompokkan semua catatan untuk akun-akun sejenis, misalnya uang kas, misalnya aset kendaraan, dan lain-lain. Nah, IDs-nya sesimpel itu dan data ini pada akhirnya sekarang bisa disimpan tidak tersentralisasi maaf, tidak tersentralisasi. Kalimatnya saya kasih di situ not centralized dan basicnya adalah peer to peer network. Nah, di beberapa video pertama saya harapkan teman-teman udah menangkap konsep besar dari teknologi DLT ini, dan dari DLT peer to peer network ini ada sebuah term yang penting namanya konsensus algorithm. Konsensus algorithm inilah yang meng-approve, pihak-pihak di dalam network itu apakah boleh ikut bergabung, mengubah dan mengutak-atik data di dalamnya. Oke, saya nggak terlalu mengulas teknis, di video pertama itu teman-teman udah melihat ada 2 konsensus algorithm, proof of work dan proof of stake. Nah, detailnya apa bedanya teman-teman sudah lihat, proof of work akan lebih energi intensif, sedangkan proof of stake lebih favorable kepada orang yang memiliki stakes yang dalam jumlah banyak dalam network tersebut. Ada direct acyclic graph algorithm, salah satu konsensus algorithm yang sedang dikembangkan, sehingga hingga saat ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Impact terbesar dari adanya teknologi DLT ini adalah bisnis akan menjadi lebih tidak tersentralisasi atau tersebar.
Oke, DLT bisa digunakan untuk apa saja, banyak sekali pemanfaatannya. Di video-video pembelajaran seperti yang teman-teman lihat, DLT bisa dimanfaatkan untuk payment services, untuk menyimpan medical record teman-teman, bahkan pada kasus tertentu ada digunakan untuk sertifikat. Seperti teman-teman belajar di Indonesian Cyber Institute ini, sertifikat itu disimpan menggunakan blockchain. Jadi begitu sudah di-upload, sertifikat itu akan abadi dan, connected dengan pribadi dan ID teman-teman. Jadi mungkin arah ke depannya itu ijazah kalian itu sudah tidak lagi fisik, malah tersimpan di dalam awan. Dan pada kasus ekstrim, kita bisa menyimpan sertifikat tanah. Kurang lebih seperti itu pemanfaatan dari DLT dan bidang-bidang apa yang bisa mengutilisasi teknologi ini. 3 fitur paling penting dari DLT, berarti teman-teman udah bisa meraba-raba, itu tidak, sifatnya terdesentralisasi, distribute, in the large network, peer to peer, lalu ada trust di dalam blok itu dikunci dengan menggunakan konsensus algorithm. Efek terakhirnya adalah tidak ada lagi intermediary. Ini yang mau dijawab oleh pengembangan digital currency. Oke, eee, sekilas saja blockchain itu bisa terdiri atas 3 kategori umum ya, DLT itu yang sifatnya public atau open, semua bisa akses. Contohnya adalah Bitcoin. Lalu ada juga, distributed ledger blockchain yang sifatnya private atau close, contohnya, Hyperledger untuk beberapa projeknya. Lalu ada juga yang sifatnya hybrid. Dan dari setiap blockchain itu ada konsensus algoritma yang mendasari bagaimana network itu bekerja. Maksudnya trust di dalam network itu diatur tersendiri di dalam konsensus algoritma. Nah, secara sederhana konsensus algoritma ini adalah bagaimana blockchain berkomunikasi dan validasi user di dalam network tersebut. Jika kita tidak berkepentingan, maka konsensus algoritma, tidak akan menerima perubahan yang kita berikan. Salah satu konsensus algoritma namanya proof of work. Ini di-publish tahun 1993. Seperti yang saya singgung sedikit tadi, dia membutuhkan banyak sekali energi atau listrik. Nah, inilah yang related dengan term mining yang teman-teman kenal selama ini. Pengembangan dari POW ini menjadi populer di 2009 karena Satoshi Nakamoto, Bitcoin founder. Eee, ini mining tadi yang saya bilang, jadi ketika kita mining, kita solve konsensus algoritma sehingga kita mendapatkan reward berupa Bitcoin. Nah, sekarang ada proof of stakes, ini another kind dari proof of work dengan sedikit modifikasi. Perbedaannya seperti dijelaskan video, sistem akan memilih orang dengan higher stakes, lebih tinggi. Jadi likelihood-nya dia terpilih untuk menjadi validator menjadi lebih tinggi karena ada banyaknya stakes dia di dalam network tersebut. Katakan di dalam network ada 3 orang, saya, si A, dan si B. Jika saya punya 70% stakes dari network tersebut, maka chance saya terpilih menjadi validator akan lebih tinggi dibandingkan A dan B. Nah, seperti itu bekerja proof of stakes. Memang ada kritik, kadang-kadang berarti proof of stakes lebih favorable buat orang-orang yang lebih kaya. Itu adalah tantangan dari proof of stake. Nah, kurang lebih recap saya atas video bagian pertama tentang DLT dan apa itu blockchain. Jadi pembahasan saya ini merangkum sampai konsensus algoritma. Oke, videonya akan saya cut sampai di sini. Di bagian berikutnya saya akan mengulas mengenai Hyperledger Project. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi. Semoga belum bosen ya. Di bagian berikut ini video keempat sepertinya ya. Saya akan mengulas mengenai Hyperledger. Hyperledger itu sendiri adalah open source project yang di-host oleh Linux Foundation. Nah, secara general seperti itu gambaran dari Hyperledger. Dia terdiri atas beberapa project. Teman-teman dapat lihat di gambar di sini. Kebalik di sini.
Projeknya seperti ada Besu, Boro, Fabric, Indie, Iroha, dan Showtooth. Secara spesifik, saya menyematkan video mengenai Fabric, Indie, dan Showtooth di pembelajaran teman-teman. Harapannya teman-teman dapat melihat bagaimana sedikit teknis pengembangan blockchain ini bagi bisnis. Lalu ada juga, library, itu ada Aries, ada Transact, ada Quilt, dan Ursa. Setiap library itu punya fungsinya masing-masing. Nah, karena mata kuliah ini sifatnya cuma introduction aja, teman-teman dapat langsung meluncur ke hyperledger.com melihat bagaimana detail dari project tersebut. Lalu ada tools juga, ada Avalon, Celo, Caliper, dan Explorer. Untuk domainnya mereka menggunakan Grid. Kurang lebih secara general itulah Hyperledger, project-project yang saat ini sedang berjalan di Linux Foundation. Oke, ini tadi sudah saya singgung sedikit open source project. Saya masuk ke Fabric dan Indie. Jadi Hyperledger Fabric itu adalah enterprise grade permission distributed ledger. Jadi ini blockchain yang sifatnya bukan public ya, jadi permission, jadi sifatnya private. Cuma orang-orang yang di-approve yang boleh terlibat di dalam network tersebut. Itu bisa mengakomodasi perbedaan dari sistem-sistem dari berbagai bisnis, dengan harapan easy untuk diadaptasi dengan sistem plug and play. Sedangkan Indie sendiri untuk me-manage confidential identity. Jadi ini semacam tools dan project pengembangan. Kalau Fabric itu untuk distributed ledger antar perusahaan untuk mengkoneksi setiap transaksinya. Ini sangat relevan di supply chain biasanya. Sedangkan Indie itu untuk ID biasanya. Jadi ID saya bisa tersimpan di dalam network-nya itu, di dalam blockchain, sehingga saya tidak perlu menyimpan itu di mana datanya ada di network-nya saya dan bisa bebas di-share. Nah, sistem itu butuh keamanan, nah Indie mengakomodasinya. Framework Indie itu terdiri atas reusable components, tools, and library. Nah, mungkin agak teknis jadi jangan terlalu pusing. Eee, Maaf sedikit nge-lag. Ini yang tadi saya bilang ID kita, misalnya nomor KTP, ada identitas kita pribadi, data-data konfidensial kita bisa dengan aman tersimpan di dalam blok-blok yang terkoneksi atau blockchain. Sawtooth, di video pembelajaran saya sematkan 2. Jadi intro dulu bagaimana pemanfaatan itu dalam supply chains, fish. Ya, ada supply chain fish kalau teman-teman ingat. Lalu tujuannya untuk mengakomodir smart contracts. Nah, setelah ini kita akan membahas sedikit mengenai apa itu smart contracts. Di video itu ada sedikit saya sematkan, ada 3 konsensus algoritma lagi, RAVB, PBFT, dan Proof of Elapsed Time. Jangan terlalu pusing dengan hal teknis ya, itu adalah beberapa metode dalam konsensus algoritma. Itu juga bisa terintegrasi dengan existing database dari berbagai perusahaan. Oh ya, tadi adaptasinya pada Boston Seafood Supply Chain. Framework ini dapat membantu kita men-tracking, ikan perjalanannya dari laut hingga dia tiba di restoran. Data yang bisa diakomodir seperti tipe ikan, temperatur ikan, waktu, tracking, lokasi, dan bukan nama ikan ya. Oke. Untuk lebih jelas mengenai Hyperledger dan project-project-nya, teman-teman dapat meluncur langsung ke TKP, dicek aja Hyperledger di Google, maka akan banyak yang bisa teman-teman temukan. Di perkuliahan ini saya cuma menyematkan beberapa saja yang menurut saya menarik untuk dibahas. Kurang lebih seperti itu mengenai Hyperledger. Kita akan pindah ke smart contract seperti yang disinggung bagaimana Sawtooth mengakomodir, aplikasi smart contract dari beberapa klien dalam mendeliver. Oke, halo teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi. Ini video kelima dari bagian blockchain.
kita akan mengulas sedikit mengenai smart contract. Teman-teman dapat melihat langsung ke video yang saya upload. Video ini saya cuma bersifat merangkum apa yang teman-teman pelajari dari video pembelajaran yang telah saya berikan. Ini catatan pentingnya, smart contract itu diperkenalkan tahun 1997 oleh Nick Szabo. Secara literally berarti kontrak digital yang disimpan di dalam blockchain. Nah, pemanfaatannya seperti apa, Pak? Teman-teman dapat, mengembangkan sebuah kontrak untuk beberapa pekerjaan atau proyek atau transaksi-transaksi tertentu. Contohnya terkait hak cipta. Teman-teman punya novel, lalu menulis novel, membuat kontrak dengan penerbit. Penerbit, ingin mempublish novel teman-teman, tapi pemegang hak ciptanya adalah Anda. Lalu dengan dalam smart contract itu, maka pembayaran Anda dan juga jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit diatur secara digital dan otomatis. Jadi ketika penerbit sudah membuat kopi, misalnya 10.000 kopi novel Anda, maka dia akan obligate untuk menyetorkan uang secara sistem ya. Nanti Anda akan menerima uang atas 10.000 kopi yang telah dijual oleh penerbit. Kurang lebih seperti itu, semuanya dilakukan secara digital dan otomatis. IDES-nya seperti itu penggunaan smart contract. Ketika kita berbicara itu pada bank, maka smart contract berarti smart, pemanfaatan kontrak dari pinjaman. Bisa pinjaman untuk kredit mobil, bisa pinjaman untuk kredit rumah. Lalu dengan sistem ini juga bisa dimungkinkan, dilakukan automatic payment atau auto debit biasanya. Lalu di insurance seperti pada pertemuan sebelumnya itu bisa membantu proses klaim asuransi jika memang terdeteksi tidak terjadi penipuan atau fraud. Eee, the biggest smart contract makanya saya singgung di sini adalah Ethereum. Jadi sedikit nyangkut dengan Ethereum. Ethereum itu adalah platform untuk smart contract. Seperti itu cerita awalnya. Itu logo yang di situ adalah logo dari Ethereum dan ERC20 adalah latest guideline untuk membuat token di dalam Ethereum. Bagaimana token dibuat? Silakan merefer ke video pembelajaran. Cardano. Cardano itu adalah sebuah project. Project ini bersifat crowdsourcing project. Crowdsourcing kenapa? Karena begitu di-launch September 2017, Cardano itu meminta pendapat, kritik, dan juga dites oleh para expert di berbagai belahan dunia. Harapannya Cardano dapat menjadi sebuah sistem cryptocurrency platform yang oke buat digunakan dalam pengembangan digital currency. IDES-nya seperti itu. Makanya dia disebut sebagai third generation of blockchain dan hal yang mau diselesaikan adalah scalability, interoperability, dan sustainability dari pengembangan digital currency. Jika teman-teman mengacu ke video lagi, video pembelajaran tentang Cardano, lebih detail untuk scalability dia mau solve 3 masalah yaitu transaction per second, network bandwidth, dan juga data storage. Untuk network bandwidth ada solusi sejauh ini yang dikembangkan adalah RINA, Recursive Interlock Architecture. Lalu untuk masalah interoperability itu terkait bagaimana kripto itu tidak mau diterima oleh banyak bank, karena mungkin banyak hal lah, tapi faktor utama yang menyebabkan kripto tidak diterima adalah volatilitasnya yang terlalu tinggi, jadi tidak stabil ya. Hal itu akan sangat buruk untuk sebagai currency. Oke, jadi mereka berusaha untuk membuat sebuah sistem sehingga digital currency ke depannya bisa diterima dan bisa digunakan oleh berbagai belahan penjuru dunia. Itulah interoperability. Oke, memang masih banyak masalah, kripto tidak berinteraksi satu sama lain, bank juga tidak mempercayainya karena tidak tahu dari siapa, dan untuk apa. Nah, itu kadang-kadang bisa digunakan untuk hal-hal negatif seperti pembiayaan teroris dan juga trafficking. Secara sederhana, no clear metadata, itu adalah masalah dari transaksi kripto. Untuk masalah sustainability, eee biasanya kalau perusahaan untuk menghimpun dana dilakukan IPO, tapi dengan adanya digital mereka menyebutnya sebagai ICO atau Initial Coin Offering. Hal menarik di sini, apakah kita dapat menjamin setelah ICO pemegang dana nggak kabur? Nah, hal itu adalah masalah sustainability. Jangan sampai setelah Initial Coin
offering, bi pemiliknya memang tidak melakukan, eee, tidak mengembangkan bisnis itu dengan baik sehingga malah jadi bangkrut, sehingga diragukan sustainability dari bisnis yang didanai dengan menggunakan koin. Nah, hal itu yang mau coba dijembatani oleh Cardano dengan mengembangkan sistem yang bisa dipercaya oleh berbagai pihak. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat mengenai smart contract, Ethereum, dan juga Cardano. Cardano adalah third generation ya dari crypto, third generation of blockchain platform, sorry. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan mengulas mengenai masa depan dari blockchain pada video berikutnya. Terima kasih. Oke, halo teman-teman mahasiswa. Ini video ke-6, sebentar lagi video tentang blockchain akan selesai. Jadi bagaimana masa depan dari cryptocurrency? Oke, itu gambar di situ menunjukkan mining ya, mining crypto yang kalian gembar-gemborkan. Heeh. Ini adalah hal paling menarik dari crypto adalah mengapa semua orang suka crypto. Ini kesimpulan saya pribadi ya, mungkin penyebabnya adalah cuan cuan cuan, banyak cuan, lebih banyak duit, desentralisasi. Sebenarnya ide besar dari kripto dan blockchain itu adalah bagaimana, data bisa terdesentralisasi dengan baik dan bisa digunakan pada saat itu dibutuhkan. Idea-nya seperti itu. Ketika cryptocurrency dikembangkan pertama kali oleh Satoshi Nakamoto, the ideas-nya adalah secure system that does not rely on financial institution. Memang urusannya untuk menghilangkan intermediary. Teman-teman dapat melihat ceritanya masih sejalan ya dari video pertama yang saya lampirkan brief mengenai blockchain hingga pada video yang di belakang. Eee, Masalah terbesarnya adalah Bitcoin dan cryptocurrency belum bisa diklasifikasikan sebagai uang. Ada beberapa syarat kenapa sesuatu itu bisa dikatakan sebagai alat pembayaran, payment. Ini ada risetnya sendiri, teman-teman dapat membacanya, dalam paper-paper terkait dengan cryptocurrency. Jika ada kesempatan nanti mungkin saya bisa sisipkan sebuah, argumen tantangan dalam membuat Bitcoin itu menjadi uang yang sah diterima di berbagai negara. Ini adalah 5 pilar bagaimana, bank bisa terdesentralisasi. Satu, koin Bitcoin itu harus stabil. Jadi ini arahnya adalah kita memanfaatkan blockchain, jadi uang-uang itu di-convert menjadi digital, sehingga kita dapat menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tapi, itu harus memenuhi 5 syarat ini. Satu, stable coin, nilainya tidak berfluktuatif, bisa di-lending, dipinjamkan, eee, dipinjamkan dan, didistribusikan kepada orang-orang. Jadi lending and borrowing butuh sistem yang mengakomodir itu, lalu terdesentralisasi, tempat penukarannya. Ini menyangkut bagaimana mendistribusikan Bitcoin itu di negara A dan negara B, butuh ada desentralisasi, lalu insurance, dan terakhir adalah margin trading. Detail dari ini dapat teman-teman lihat pada video bagian terakhir. Nah, ini adalah 3 teknologi tulang punggung dari desentralisasi bank, yaitu kriptografi, blockchain, dan smart contract. Oke, kurang lebih seperti itu, memang arahnya digital currency cukup menarik. Jadi uang lama-lama benar-benar menjadi sesuatu yang sangat abstrak. Dulu kita butuh uang yang dinilai dengan menggunakan emas. Sekarang uang dicetak menggunakan kertas. Jangan-jangan 20-50 tahun lagi uang adalah sesuatu di dalam awan atau di dalam cloud. Itulah yang ditawarkan oleh Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Tetapi memang ketika manusia terlalu euforia dengan aset tersebut, bunga tulip saja bisa menjadi tinggi. Nah, teman-teman melihat di depan mata teman-teman bagaimana Bitcoin nilainya menjadi sangat volatile dan tinggi. Ada pemenang, ada juga loser. Jadi masih belum terjawab saat ini bagaimana masa depannya. Tapi jika memang itu menjadi stabil, bisa jadi itu menjadi alternatif pembayaran.
Oke, saya rasa video saya cut sampai di sini, kita akan masuk ke summary di video berikutnya. Terima kasih. Oke, kita sampai di bagian terakhir session ke-12. Memang tidak banyak yang saya ulas, akan tetapi saya sudah meletakkan banyak video sekali sebagai bahan pembelajaran teman-teman. Saya yakin teman-teman adalah generasi milenial dan bisa belajar secara independen. Technically kita sama-sama belajar. Jadi apa yang saya pelajari, saya juga sharing ke teman-teman. Jika teman-teman punya sesuatu yang menarik juga, feel free juga untuk sharing di kolom diskusi ataupun chat melalui sistem ya. Oke, saya tidak mengakui saya lebih pintar dari teman-teman terkait dengan blockchain karena teknologi ini masih baru. Terakhir juga saya mengikuti course mengenai Hyperledger, bagaimana pemanfaatannya dalam bisnis. Sampai tahap ini pemanfaatan distributed ledger teknologi dalam bisnis juga masih dalam tahap trial. Kita coba-coba, eee, sudah cukup smooth perkembangannya karena adanya IoT. Makanya teman-teman belajar IoT dulu sebelum masuk ke blockchain. Oke, ini ringkasan secara umum. Jadi blockchain dan desentralisasi data sharing akhirnya sampai ke kita. Distributed ledger teknologi akhirnya banyak sekali dimanfaatkan oleh bisnis dan juga khususnya layanan perbankan atau industri keuangan. Eee Bitcoin dan cryptocurrency adalah hasil dari distributed ledger teknologi tersebut. Sampai saat ini, masih abu-abu juga posisinya apakah itu aset, apakah itu uang. Jika saya sempat nanti saya sematkan sebuah paper terkait ulasan kenapa Bitcoin bisa dikatakan sebagai uang dan kenapa juga tidak. Jadi sampai saat ini masih merupakan sebuah argumen ya, apakah Bitcoin bisa dikatakan sebagai aset. Mining. Nah, hal yang menarik, di salah satu video saya sematkan apa ini maksud mining. Mining itu bagaimana, orang menggunakan komputer untuk solve konsensus algoritma. Biasanya yang di-solve adalah proof of work dan butuh energi yang sangat besar. Teman-teman dapat lihat, konsumsi dayanya sangat besar sekali, bahkan diusahakan untuk mendapatkan satu Bitcoin itu membutuhkan 17 megajoule energi. Satu transaksi Bitcoin itu bahkan membutuhkan $1 lebih dari 1.500 kilowatt hour. Nah, seperti itu energi yang dibutuhkan dalam, me-mining Bitcoin. Saat ini sih mining udah mulai sulit dilakukan. Memang waktu awal-awal mendapatkan banyak, tapi teman-teman lihat di video gradually udah nggak dapat banyak lagi sekarang. Teknologi beradaptasi dan juga berubah. Nah, secara sederhana kalau teman-teman bingung mining itu seperti apa, ya solve konsensus sehingga dapat Bitcoin. Sekarang tambah sulit mining-nya, oke. Nah, konsensus algoritma itu sendiri banyak, teman-teman di mata kuliah ini udah secara sekilas melihat ada proof of work, proof of stake, lalu ada RFVB, PBFT, dan juga, proof of elapsed time. Itu yang digunakan Hyperledger. Jadi masih belum determine ya, seperti apa di masa depan dari teknologi ini. Jadi kita akan melihat bagaimana teknologi ini sampai siap di tangan konsumen. Itulah yang menarik dari pembahasan blockchain. Nah, itu yang bisa saya sharing ke teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin saya rasa banyak kurangnya dalam pembelajaran ini, saya akan tetap meningkatkan diri. Terima kasih karena masih bersama saya. Kita jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.